Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Reza. Saya selaku moderator HK Kelompok 5 ingin memperkenalkan peserta-peserta atau anggota saya, yaitu Aneta Putri, kedua Nisa Zahra, ketiga saya Muhammad Adi Reza, dan keempat Fadila Azah. Oke, pembaca pertama akan disampaikan oleh Aneta Putri. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Aneta Putri ingin menjelaskan tentang dasar-dasar hukum perbankan. Dasar hukum perbankan itu yang pertama ada dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Lembaran Negara tahun 1962, Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaga Negara tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832. Keempat ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara, Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah untuk sebagai penyalur dana dan penghimpun dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan stabilitas nasional di Indonesia agar masyarakat di Indonesia hidup dengan layak. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Aneta Putri atas waktunya. Dan selanjutnya pembaca kedua yaitu Nisa Zahra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang moderator. Nah teman-teman, untuk yang pertama, aku akan membahas tentang macam-macam nasabah terlebih dahulu. Jangan lupa disimak ya. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu artinya nasabah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, nasabah itu adalah perseorangan atau badan yang menerima atau menggunakan fasilitas bank, baik itu berupa produk maupun jasa. Yang berikutnya ada jenis nasabah atau macam-macam nasabah. Pelanggan bank secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu penyimpan dan debitur. Nah, yang pertama itu ada nasabah penyimpan. Apa sih nasabah penyimpan itu? Jadi nasabah penyimpan itu adalah pelanggan bank yang menempatkan dananya di bank untuk disimpan ke simpanan biasa atau simpanan berjangka berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan pelanggan bank yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya nasabah debitur. Nasabah debitur itu adalah pelanggan bank yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau fasilitas pembiayaan yang lainnya setelah melewati proses pengajuan, persetujuan, dan perjanjian dengan pihak perbankan. Yang kedua itu ada pihak-pihak yang disebut dengan nasabah. Pelanggan bank bukan hanya individu yang menyimpan atau meminjam dana dari bank. Ada pula nih institusi atau badan hukum. Itu berarti nasabah itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu nasabah badan hukum dan nasabah individu atau perseorangan. Nasabah badan hukum itu adalah pelanggan bank yang berasal dari institusi atau organisasi yang sudah memiliki status atau berbadan hukum. Contohnya itu seperti
perusahaan swasta, BUMN, BUMD, koperasi, organisasi massa, lembaga milik pemerintahan, dan badan-badan lainnya. Yang kedua itu ada nasabah orang atau individu, di mana nasabah orang atau individu ini terdiri dari nasabah atau pelanggan bank yang sudah dewasa dengan pelanggan bank yang belum dewasa, namun masing-masing memiliki kewenangannya sendiri-sendiri. Misalkan untuk nasabah atau pelanggan yang sudah dewasa itu mendapatkan fasilitas atau diperbolehkan melakukan giro dan kredit. Sedangkan nasabah yang belum dewasa hanya diperbolehkan mendapat layanan seperti membuka tabungan ataupun mentransfer dana. Lalu berdasarkan klasifikasi nasabah bank itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasabah retail, nasabah eligible, dan nasabah profesional. Yang pertama itu adalah nasabah retail. Nasabah retail itu adalah pelanggan bank yang bukan termasuk ke dalam nasabah eligible maupun profesional, karena fokusnya itu lebih ke layanan publik, bukan ke perusahaan ataupun bank yang lainnya. Yang kedua adalah nasabah eligible. Nasabah eligible itu adalah pelanggan bank yang sudah memahami karakteristik, fitur, dan resiko dari struktural produk. Lalu ada nih klasifikasi lain untuk pelanggan dari nasabah eligible. Yang pertama itu memiliki aset berupa kas, giro, ataupun tabungan bagi perseorangan minimal 5 miliar, perusahaannya bergerak di bidang keuangan, perusahaan dengan modal seminimal-minimalnya 5 miliar dan telah melakukan usahanya selama 12 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah nasabah profesional. Nasabah profesional itu adalah pelanggan bank yang sudah dianggap mampu dan dipercaya untuk memahami karakteristik, fitur, dan risiko dari struktur produk itu sendiri. Adapun kriteria pelanggan bank ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah negara Republik Indonesia ataupun pemerintah negara lain. Lalu ada bank atau lembaga pembangunan multilateral. Lalu ada bank yang memiliki modal lebih dari 20 miliar dan sudah menjalankan usahanya selama lebih dari 36 bulan berturut-turut. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang jenis atau macam-macam bank beserta kegiatannya. Tetap disimak ya. Jenis-jenis bank di Indonesia. Menurut undang-undang, jenis bank hanya terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Namun, pada praktiknya, kita juga bisa mengelompokkan bank berdasarkan operasionalnya, berdasarkan kepemilikannya, dan juga berdasarkan statusnya. Ya, jenis bank yang pertama ini adalah berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada bank sentral. Bank sentral ini adalah bank yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Bank sentral ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi bank-bank yang lainnya demi menghindari adanya risiko krisis sistemik. Bank sentral di Indonesia ini adalah BI atau Bank Indonesia. Lalu yang kedua ada bank umum, di mana bank umum ini adalah bank yang memiliki kegiatan usaha baik itu dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini adalah bank yang paling sering kita gunakan, baik itu untuk menabung, mentransfer uang, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini adalah bank perkreditan rakyat, di mana bank ini adalah memiliki kegiatan usaha, baik itu secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Namun, dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi singkatnya, BPRI ini itu tidak menerima simpanan giro, kegiatan falas, atau peran serahsiap. Nah, yang berikutnya ada jenis bank berdasarkan operasionalnya. Yang pertama itu ada bank konvensional, di mana bank konvensional ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional sesuai dengan penetapan harga dan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Contohnya itu seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan yang lainnya. Yang berikutnya ada bank syariah, di mana bank syariah ini adalah bank yang dalam kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam agama Islam. Peraturan tentang bank syariah ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Contohnya itu seperti Bank Syariah Indonesia dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ini adalah bank pemerintah, di mana bank pemerintah ini adalah bank yang seluruh atau sebagian besar miliknya itu dimiliki oleh pemerintah, atau bisa kita sebut dengan BUMN, badan usaha milik negara. Contoh bank pemerintah itu ada Mandiri, BRI, BNI, BTN. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki bank-bank pemerintah daerah. Contohnya itu seperti Bank Jatim, Bank NTB, dan yang lainnya. Lalu yang berikutnya ada bank swasta nasional, di mana bank swasta nasional ini itu berarti kepemilikannya itu dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha asal Indonesia. Contohnya itu seperti Bank BCA, Bank Maspion, Bank Ganesha, dan yang lainnya. Yang ketiga ada bank asing, di mana bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing dan memiliki cabang di suatu negara di luar negara asalnya. Untuk bank asing sendiri yang ada di Indonesia itu seperti Bank of America, ICBC Indonesia, ISBC, Standard Chartered, dan yang lainnya. Terakhir adalah bank campuran, di mana bank ini didirikan oleh Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum di luar negeri. Bank seperti ini biasanya disebut dengan Joint Venture Bank. Contoh dari Joint Venture Bank sendiri adalah CIMB Niaga. Jenis yang terakhir ini adalah jenis bank berdasarkan statusnya. Yang pertama itu ada bank devisa, di mana bank devisa ini itu bisa melakukan transaksi di luar negeri dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Biasanya bank devisa ini itu memiliki produk unggulan seperti tabungan valuta asing atau mata uang asing. Contoh-contoh bank devisa antara lain itu seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Bank Ganesha, dan yang lainnya. Yang kedua ada bank non devisa, di mana bank non devisa ini bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi di luar negeri, namun wilayahnya terbatas dan hanya bisa dilakukan di beberapa negara tertentu saja. Contoh dari bank non devisa ini seperti Bank Yuda Bakti dan Bank Harda Internasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Nisa Zahra atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dia presentasikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Saya akan membacakan tentang struktur perbankan di Indonesia. Perbankan, penguatan struktur perbankan nasional. Program penguatan struktur perbankan nasional menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum, konvensional, dan syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Supaya apa? Supaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara, dan tahap pencapaian. Cara pencapaiannya melalui 1. Penambahan modal baru baik dari solder lama maupun investor baru. Kedua, merger dengan bank atau beberapa bank lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. 3. Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. 4. Penerbitan subordinate loan dalam waktu 10-15 tahun ke depan. Program peningkatan permodalan tersebut
diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya 1, 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas 50 triliun. 2, 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara 10 triliun sampai dengan 50 triliun. 3, 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara 100 miliar sampai dengan 10 triliun. Bank Perkreditan Rakyat atau PBR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah 100 miliar. Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan diharapkan akan terbentuk sebagaimana digambar sebagaimana tulisan di bawah. 1. Bank internasional. 2. Bank nasional. 3. Daerah koperasi retail. 4. BPR, bank dengan kegiatan usaha terbatas. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan atau membaca tentang struktur bank. 1. Dewan Gubernur Bank Indonesia, Komite Gubernur, Deputi Gubernur Senior, 4 sampai dengan 7 Deputi Gubernur, tanda kutip 2 sampai 7 staf ahli Dewan Gubernur. 2. Moneter, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa, Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, Departemen Ekonomi Syariah. 3. Makroprudensial. Yang pertama, Departemen Kebijakan Makroprudensial. 2. Departemen Surveillance Sistem Keuangan. 3. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. 4. Sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. 1. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. 2. Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran. 3. Departemen Pengelolaan Uang. 4. Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang dan Data Center atau Business Resumption Site. 5. Pendukung kebijakan. 1. Departemen Internasional. 2. Departemen Statistik. 3. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Treasury. 4. Departemen Manajemen Risiko. 5. Departemen Komunikasi. 6. Pendukung organisasi. 1. Departemen Manajemen, Strategis dan Fakta Kelola. 2. Departemen Hukum. 3. Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Departemen Informasi. 5. Departemen Keuangan. 6. Departemen Pengadaan Strategis. 7. Departemen Audit Intern. 8. Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas. 9. Institut Bank Indonesia. 10. Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi. 7. Jaringan Kantor. 1. Dalam negeri, Departemen Regional, tanda kutip berkedudukan di kantor pusat.
kantor koordinator dan kantor perwakilan BI Provinsi sebanyak 5, kantor perwakilan BI Provinsi sebanyak 29, kantor perwakilan BI kota atau kabupaten sebanyak 12. 2. Luar negeri, kantor perwakilan BI New York, kantor perwakilan BI London, kantor perwakilan BI Tokyo, kantor perwakilan BI Singapura, kantor perwakilan BI Beijing. Oke, mungkin apa yang saya presentasikan cukup sekian. Saya lanjutkan kepada presentasi selanjutnya, yaitu kepada saudari Fadila Azza. Waktu udah tepat, saya persilakan. Baik, kemudian ada kerahasiaan dan kejahatan dalam perbankan. Nah, pengertian rahasia bank sendiri itu ada dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Itu rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kemudian ada dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah menyimpan dan simpanannya. Kemudian ada ketentuan rahasia bank. Ketentuan rahasia bank itu ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan rahasia bank mengalami perubahan dan penambahan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan penambahan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Sifat rahasia bank. Sifat rahasia bank sendiri bersifat mutlak. Bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau keadaan luar biasa, terlalu mementingkan individu sehingga kepentingan negara dalam masyarakat terabaikan. Kemudian bersifat nisbi atau relatif. Kemudian rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya kepentingan negara. Kemudian ada rahasia bank di Indonesia. Rahasia bank di Indonesia bersifat nisbi atau relatif. Dengan demikian, pemberian data, informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan. Adapun mengenai kemungkinan pembukaan kerahasiaan bank dapat dilakukan apabila adanya suatu kepentingan umum. Nah, kepentingan umum pembukaan rahasia bank itu berupa pertama, perpajakan, kedua, penyelesaian piutang yang ditangani oleh BUPLN atau PUPN, yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, ada peradilan baik untuk perkara pidana maupun perdata. Kemudian yang keempat ada kepentingan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank, termasuk di dalamnya permintaan pembukaan rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah penyimpanan itu sendiri atau permintaan ahli warisnya. Kemudian ada mekanisme dan prosedur permintaan untuk pembukaan rahasia bank. Yang pertama itu permohonan ditujukan kepada pimpinan Bank Indonesia, urusan hukum Bank Indonesia. Yang kedua, atas permintaan ini Bank Indonesia membahasnya dan kemudian memberikan keputusannya, apakah memberikan atau menolak. Yang ketiga, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan akan ditolak. Sebaliknya, Bank Indonesia telah memenuhi persyaratan maka diizinkan pembukaan rahasia bank tersebut. Yang keempat, kepentingan perpajakan. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang. Yang kelima, kepentingan penyelesaian piutang negara. Pimpinan Bank Indonesia memberi izin kepada pejabat BUPLN atau PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
Yang keenam, kepentingan peradilan. Kejahatan dalam perbankan. Saya tapi menyatakan bahwa pengertian atau makna kejahatan bisa saja tumpang tindih dengan pengertian kejahatan seorang yuridis, atau bisa juga serupa dengan makna kejahatan secara kriminologis. Namun yang jelas, menurut saya tapi makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan tidak serupa dengan makna serta ruang lingkup makna kejahatan secara kriminologis. Dengan demikian, ada perbedaan pendapat dalam melihat kejahatan sebagai gejala masyarakat. Dalam kaitan ini, Sudarto mengemukakan, orang tidak akan berbeda pendapat bahwa penodongan itu suatu kejahatan. Akan tetapi, mengenai permintaan uang hangus oleh seorang pegawai bank yang terpaksa harus dituruti oleh seorang peminjam uang yang disinyalir oleh Presiden Soeharto sebagai hal yang harus dihapus. Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa itu sesuatu yang sudah sewajarnya. Kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang terdiri dari kejahatan di bidang perdagangan, kejahatan di bidang investasi, kejahatan di bidang perusahaan, kejahatan di bidang ekonomi lainnya. Termasuk seperti bidang lingkungan hidup, asuransi, pajak, maritim, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Karena itu, dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas. Di samping ruang lingkup kejahatan ekonomi di bidang perbankan tersebut merupakan bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas juga apabila dikaitkan dengan bank atau korporasi sebagai subjek, maka dalam konteks kejahatan di bidang perbankan ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, bank sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, bank sebagai pelaku kejahatan. Memfokuskan kajian pada bank sebagai pelaku kejahatan adalah sesuai dengan perkembangannya, terlebih setelah dikeluarkannya kebijakan paket deregulasi 27 Oktober 1988. Ternyata bank juga dapat menjadi pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Jika semula yang dianggap sebagai pelaku hanyalah individu atau sejumlah individu atau perusahaan, nah dalam perkembangannya terjadi pergeseran, di mana bank juga dapat menjadi pelaku kejahatan. Kemudian ada dampak kejahatan ekonomi di bidang perbankan dan korban yang ditimbulkan. Kejahatan ekonomi di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi dengan tanpa menggunakan kekerasan. Namun dampaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelakunya pun berkembang. Semula yang dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum atau ilmu normatif ini, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, kecuali dalam undang-undang tentang perbankan. Pengertian kejahatan korporasi sebenarnya merupakan bagian dari white collar crime, terdiri dari dua bagian, yaitu occupational crime dan corporate crime. Menurut Shapiro, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang pekerjaan yang berbeda. Pada intinya, untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi. Meskipun kejahatan korporasi sudah melanda ke berbagai penjuru dunia, akan tetapi sebagaimana yang ditulis oleh Clinard bahwa berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada tahun 1978 menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat Amerika Serikat dalam memandang kejahatan korporasi itu sebagai kejahatan yang serius, kejahatan yang sangat merugikan dibandingkan dengan kejahatan biasa seperti pencurian dan perampokan. Bahkan dalam tahun 1980-an, tingkat pencelaan masyarakat terhadap kejahatan korporasi lebih hebat lagi dibandingkan dengan hasil survei tahun 1978 tersebut. Salah satu dari mereka yang dipandang merugikan negara adalah keterlibatan korporasi menyumbang dana politik secara ilegal, seperti misalnya antara lain pendanaan untuk kampanye pemilihan presiden. Menurut Clinard dan Yeager, sumbangan tersebut pada umumnya untuk tujuan ekonomi,
yaitu untuk menikmati jaminan birokrasi dan mempengaruhi politik, sehingga akan berpengaruh pada peningkatan keuntungan korporasi yang lebih besar lagi. Demikian juga dengan sumbangan seperti yang dilakukan oleh salah seorang konglomerat Indonesia, James Riyadi, dari Lipo Group, menyumbang dana sebesar 175.000 US dollar untuk kepentingan kampanye Bill Clinton yang saat itu bersaing dengan Bob Dole dari Partai Republik. Karena itu, pada tanggal 11 Oktober 1996, Senator John McCain meminta Departemen Kehakiman mengusut kasus itu. Berbagai bentuk kejahatan korporasi lainnya yang melibatkan bank sebagai pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan adalah kasus Bank Suma. Dana yang dihimpun dari masyarakat seharusnya disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kembali kepada masyarakat lagi. Akan tetapi dana tersebut lebih banyak disalurkan kepada perusahaan yang satu grup dengannya. Karena itu, ketentuan mengenai kelayakan jaminan sebagai syarat untuk memperoleh kredit tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Center of Banking Crisis, bahwa kejahatan ekonomi di bidang perbankan meliputi pula antara lain penyalahgunaan dana BLBI, pelanggaran BMPK, manipulasi, dan laporan. Mengenai penyalahgunaan laporan menyatakan bahwa Panja BLBI Komisi 9 DPR RI pada tanggal 6 Maret tahun 2000 dalam laporannya menyatakan bahwa sebelum krisis moneter pertengahan Juli 1997, bahkan sejak tahun 1995 sudah terdapat beberapa bank yang mengalami saldo debit yang berkepanjangan dan terus mendapatkan fasilitas bantuan likuiditas dari Bank Indonesia tanpa pernah mengalami skors clearing. Nah, bank-bank tersebut antara lain Bank Rita Prima, Bank Industri, Southeast Asia Bank, dan Bank Pinaisan. Menurut BPK, pelanggaran yang paling umum adalah rekayasa transaksi untuk menghindari BMK dengan cara seperti membuat perusahaan fiktif yang seolah-olah perusahaan tersebut bukan grupnya. Padahal kesemua itu hanya paper company, bahkan alamatnya pun palsu. Oke, terima kasih kepada Saudari Fadila Azza atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dia presentasikan bermanfaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan info dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.